rilis duluan, dan saya berharap feeling saya salah kali ini karena beberapa kali feeling saya udah mulai oke, dan ini termasuk yang menguatkan saya adalah seorang istri tercinta dan anak, dan mereka suka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Apa kabar? Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih, mungkin baru pertama kali meliput saya, dan semoga seterusnya bisa saling kerjasama. Terima kasih karena sudah mau datang dengan undangan yang seadanya ini, mohon maaf. Dan tanpa teman-teman media semua, mungkin lagu ini akan lamban didengar banyak orang. Jadi saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap teman-teman media semua, Bang Bimo, ada abang saya Dudi Yusuf, sama apa? Lengkap banget ya, jangan pakai Yusuf katanya. Dudi apa nih? Dudi Adipati. Sama di sebelah kita, sebenarnya Dudi Yusuf ini adalah salah satu gitaris di satu band namanya Dudi Adipati, yang dulu adalah salah satu band saya juga, dan saya mengundurkan diri karena saya tidak cocok dengan dia. Karena orangnya sengak ya. Terus saya akhirnya solo, dan sekarang kita masing-masing, dan berkesempatan dia untuk menciptakan lagu pendengar cerita ini untuk saya. Lalu di sebelah kiri Mas Dudi Yusuf ada Mas John Christian yang membantu saya dalam produksi dan bisa dibilang aranjak dalam musik lagu ini, karena dia sempat viral di TikTok juga dengan sentuhan-sentuhan Koreanya. Jadi dalam pendengar cerita ini nanti bakal ada sedikit sentuh-sentuhan chord-chord Korea yang dia bikin. Jadi aku ucapkan terima kasih juga Mas karena sudah bantu ya dengan rapnya yang lumayan itu ya. Oke, pendengar cerita ya, pendengar cerita itu dibikin sama Mas Dudi karena keresahan banyak orang yang hanya menjadi pendengar cerita saja pasangannya yang dia suka, dan dia nggak berani untuk mengungkapkan, yang dimana ujung-ujungnya orang yang dia suka tuh pergi dengan orang lain gitu. Jadi dalam pesan video ini adalah ketika lu memiliki seseorang yang lu suka, mau diterima atau enggak, yang penting lu udah mengungkapkan dulu, benar kalau gitu ya. Mau ditolak atau diterimanya nanti belakangan. Mungkin dengan lagunya sendiri Mas Dudi bisa menjelaskan langsung nanti lebih detail lagi, dan proses pengerjaan lagu ini lumayan lama, sekitar 6 sampai 8 bulan ya. Karena jujur dari saya sendiri, saya tidak menjagokan lagu ini, jujur. Karena ini adalah hasil dari hearing sekitar 20 sampai 30 orang. Mereka mengatakan pendengar cerita yang layak untuk dirilis duluan. Dan saya berharap feeling saya salah kali ini karena beberapa kali feeling saya udah mulai oke, dan ini termasuk yang menguatkan saya adalah seorang istri tercinta dan anak, dan mereka suka dengan lagunya. Dan coba mungkin kuping saya lagi nggak benar di tahun ini, semoga kuping teman-teman semua yang mendengarkan oke banget, dan semoga lagu ini bisa diterima banyak orang. Dan ada satu titik kepercayaan di saya adalah terkait lirik ya, lirik dari lagu ini yang benar-benar menurut saya bisa mewakilkan seperti puter sisih bukan layar terkasih, itu menurutku kata-kata yang sangat unik. Terus aku pendengar cerita bukanlah yang kau cinta, sepertinya itu bisa mewakilkan beberapa pendengar di Indonesia. Mungkin Mas Dudi Pak Dudi mau menjelaskan langsung tentang pendengar ceritanya seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini lagu diciptain kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan yang lalu. Ini lagu memang gua bikin memang khusus sebenarnya buat Angga. Waktu itu sempat di sounding, tapi sempat nggak direspon sama dia nih. sempat nggak direspon, begitu akhirnya gua dibikin aja kan. Dan yang ngedadak kurang lebih jam 2 teh telepon gua kayaknya. Jam 2 telepon gua, ini lagu udah dipakai belum sama orang? Belum. Memang itu lagu gua ciptakan memang khusus buat dia. Dan akhirnya kan menurut gua sih lagu selalu menemukan jodohnya penyanyinya. Menurut gua itu.
Jadi mudah-mudahan lagu ini bisa diterima di pendengar musik di Indonesia dan bisa jadi playlist di di platform digital kalian lah. By the way, Bang Budi Yusuf ini adalah pencipta lagu, banyak lagu tapi yang tidak boleh disebutkan. Nah, dia jual lagu karena butuh ya. Hidden creator ya? Hidden creator, dia adalah hidden creator pencipta lagu. Jadi buat teman-teman semua yang butuh jasa boleh lah ya. Oke. Jualan ya. Terus Mas Jo bisa jelaskan proses pembuatannya seperti apa, Mas Jo? Oke, jadi kalau untuk proses pembuatan kita sempat ketemu dulu untuk bikin bagangnya atau sketchnya, dan proses produksi ini sih revisinya sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi waktu itu emang saya kebetulan juga butuh sentuhan terakhir yang bikin bisa lebih oke lagi, itu tuh cukup lama ya, jadi kayak sering bolak-balik ngotak-ngatik kalau bangun pagi sessionnya. Habis itu ketika sampai di proses rekaman vokalnya senang banget sih, karena vokalnya Mas Angga itu benar-benar cocok di aransemen yang saya buat untuk lagu Senengah Cerita ini. Itu aja sih. Sebenarnya lagu ini juga udah pernah dikasih ke satu orang ya, dan udah pernah diproduksi juga ya. Iya. Tapi pada saat itu karena dia band, jadi bentuknya memang sedikit band, dan ketika aku terima, dan sepertinya aku butuh arranger yang cocok untuk lagu ini biar dia terlihat solo. Yaitu Mas Jo, dan aku mau ucapin terima kasih sekali lagi udah membantu proses lagu ini. Keren, 7 bulan ya, bukan waktu yang sebentar gitu. Jadi buat teman-teman media mungkin bisa ada pertanyaan kali, Megi. Untuk Bang. iya, enggak. Ya. Oke. Ya, apa sih enggak yang membuat ini kan jadi lama juga kan, berbulan-bulan kan, itu kan. Nah, ada kendala kah di prosesnya atau seperti apa? Terus juga kenapa sih yang Oke, saya Riki dari Parapan, saya katakan untuk anak ini kan sempat yang 6 bulan ya masalah ya? 7. Oke, apa sih yang membuat itu lama? Atau ada kendala apa aja bisa prosesnya itu? Kita untuk ini Anda sempat agak ragu ya dengan lagu ini awalnya ya? Apa sih yang buat Anda ragu? Oke. Yang pertama, kenapa prosesnya lama? Karena jujur aku sangat idealis di dalam setiap musik, baik dari detail apapun, detail musik, mixing, mastering, sampai ke video klipnya, karena aku direct sendiri. Jadi beberapa kali hal yang tidak puas pasti aku akan revisi terus. Ditambah keinginan yang sangat kuat di lagu ini biar bisa menyampaikan ke banyak orang, jadi membutuhkan proses yang sangat lama. Ditambah juga mood yang kadang ketika dengarkan lagu di posisi yang tidak bagus, biasanya bikin bahwa aransemen lagu ini juga kurang gitu, entah baik dari suara, entah baik dari mixing. Bahkan proses untuk mendengarkan lagu ini pun banyak tahap ya. Selain di audio monitor yang bagus, aku dengarkan juga di berbagai mobil, dan aku dengarkan juga di berbagai jenis handphone ya, agar bisa didengarkan tuh enak di setiap device gitu. Nah, itu sih. Terus kenapa ragu? Karena selama ini aku memakai laguku sendiri dan memakai feelingku sendiri. Nah, pada saat ini benar-benar aku percayakan semua ini kepada Mas Budi, dan aku kepercayakan kepada teman-teman semua yang aku percaya untuk hearing lagu. Dan sebenarnya ada 3 lagu yang aku tawarkan, yang aku dengarkan, tapi dari 20 sampai 30 orang, 80%-nya memilih pendengar cerita untuk dirilis. Jadi aku cuma berharap kalau feelingku kali ini salah, dan semoga feeling teman-teman semua di sini benar, dan lagu ini bisa diterima banyak orang. Itu jawabannya.